Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membuat sebuah program CRUD di CodeIgniter versi 3. Nah, di sini kita mulai dengan mendownload dulu CI3-nya. Kita download. Ya, sudah kita terima di downloadnya. Ini dia, saya ekstrak. Ya, ini hasilnya. Oke, kita ambil ini, kita copy ke root web folder saya. Sini, di sini saya paste, kemudian dirubah namanya ya, CRUD CI3. Oke. Berikutnya saya linkkan dengan editor. Di sini kita menggunakan Sublime ya. Ini saya tarik foldernya ke sini. Oke, sudah. Kemudian beberapa hal file yang tidak perlu saya buang saja. Sini, ini ada beberapa file. User get tidak perlu, readme, index jangan. Ya, saya move trust. Oke. Sudah. Ini ada, ini lagi, ini hidden ya, jadi tidak nampak tadi situ. Oke, tinggal 3 file ini ya. Nah, selanjutnya kita coba dulu CI-nya ke localhost, lalu CRUD tadi ya, CRUD CI3 ya. Nah, baik, ini hasil instalasi CI-nya di localhost ya. Selanjutnya database. Saya telah mempersiapkan dengan nama belajar.db. Di sini ada 2 tabel, prodi dan siswa ya. Saya akan coba buat CRUD untuk tabel prodi dulu. Oke, kita ke editor. Yang pertama saya lakukan di sini, kita konfigurasi database dulu yang paling penting. Konfigurasi database di config database nih. Kita rubah database username-nya, saya pengen namanya apa ya? Simak saja boleh, atau CRUD saya. CRUD ya. Kemudian passwordnya ya 123 saja. Database-nya tadi udah belajar DB. Sudah. Selanjutnya saya akan buat hak akses untuk user CRUD dengan password 123 ini di SQLiok. Di sini saya menggunakan editor manajemen database MySQL-nya, yaitu SQLiok Community ya. Baik, saya arahkan kursor ke database MySQL dan saya membuat sebuah user grant all on belajar DB bintang tuh tadi user namanya CRUD ya, add localhost, password tadi identified by 123 passwordnya ya.
Oke, saya eksekusi, sukses ceknya. Kemudian kita aktifin plus privileges ya, saya eksekusi. Oke, sudah. Dengan demikian database konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya di auto loadnya ya, auto load kita harus aktifkan library database-nya. Nih saya buat library database di sini. Kemudian setelah itu kita juga main session nanti ya, session. Oke, sudah. Kemudian juga ada helper yaitu URL, kita main URL ya, URL. Oke, untuk auto loadnya. Selanjutnya config, ini base URL kita coba gini aja, langsung aja Pak ya, localhost foldernya root ci3. Oke, itu base URL nya, localhost ya. Udah, ini saya simpan. Config sudah. Berikutnya roots ya, roots ini default controller kita bikin ya langsung prodi aja ya, prodi nama controller. Nanti kita akan buat controller bernama prodi nanti ya. Oke, selesai. Selanjutnya kita mulai dengan membuat controllernya. Kita tutup dulu ya, tutup ya. Oke, ini control new file ya, ini jangan lupa kita simpan dulu dengan nama tadi prodi.php ya. Kemudian controllernya ya, namanya prodi. Oke, selanjutnya yang pertama di sini dilakukan adalah mengambil datanya dulu ya. Saya mempersiapkan query untuk mengambil seluruh datanya. Sini itu tadi select bintang from prodi ya, order by id prodi. Oke, selanjutnya kita eksekusi ini ya, kita eksekusi query-nya. Query sama dengan ya, gis db query ya, query SQL-nya. Oke, selanjutnya kita buat sebuah data array untuk dikirim ke view-nya. Di sini berarti rows saja sama dengan query-nya, hasil query tadi ya. Result array aja ya, result array, kita pakai result array. Oke, sudah. Selanjutnya kita load gis load view ya, view. Nama view-nya juga kita samain dengan nama controllernya prodi, kemudian kita kirim array ini ya. Kemudian kita buat sebuah view di sini, new file, Ctrl S langsung, ini namanya prodi.php. Oke, ini HTML bisa aja prodi ya. Nah, di sini coba kita cetak dulu ya, print array tadi ya, $rows yang dikirim tadi. Oke, kita jalankan. Nih, kita refresh. Oke, berhasil. Informasinya tinggal kita format tampilannya dengan menggunakan tag table ya.
Oke, ini kita buang dulu. Kita masuk bikin tabel di sini. Tabel dengan headernya langsung kode aja ya. Tabel TR dulu, sorry. TR dulu, baru TH nya kode sini ya. Kode, lalu berikutnya TH lagi, nama prodi aja. Nama prodi ya. Di sini kita TR lagi untuk TD nya ya. TD itu mungkin ada nomor lah ya, TH nomor ya, untuk nomor 1 2 3 dan seterusnya gitu. Oke, TD sorry, maaf, kecil semua ya. TD ini untuk nomor, kemudian TD lagi ini untuk kode ya. TD untuk nama prodi. Sudah, kita lakukan looping di sini. Sini kita masuk PHP for H ya. H ini rows-nya dipindahkan ke data saja. Oke, masuk ke, boleh ini aja pakai, kita langsung, oh ini tadi ya, ini. Oke, kita echo aja langsung, kita pastekan di sini. Oke, titik koma yang pertama untuk nomor ini ke bawah aja ya. Nomor kita buat $nomor, nomor sama dengan 1 langsung, lalu sini kita cetak nomor ya, $nomor. Yang ini baru kita cetak datanya DT. Ini adalah ID prodi ya, di prodi, kemudian $DT ini adalah nama prodi, NM prodi ya. Baiklah, untuk nomornya kita naikkan satu-satu, jadi nomor urut gitu ya. $nomor plus ya, ini maksudnya nomor sama nomor tambah 1 ya, tambah. Ini tidak perlu berarti ya, kita buang. Oke ya, sudah. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, sudah. Baik, kita refresh ya, sudah. Nomor ya, ini kode nomornya 1 2 3, nama prodi. Selanjutnya kita bikin keterangan di atasnya, header kali ya. Lalu sini nanti kita tambah satu kolom proses lah untuk edit dan delete nya ya. Baik, kita tambah satu lagi sini dengan judulnya proses ya. Kemudian kita tambahkan di sini H3 saja ya, H3 program studi ya, kira-kira gitu. Kemudian kita akan buat satu tombol sini, ancor ya, ini untuk tambah ya, tambah. Kemudian linknya mungkin index.php garing tambah ya, controllernya prodi ya, garing tambah. Sudah. Kemudian ini kita tambah lagi OTD, bisa kita copy aja ya. Ini sudah di dalam PHP, masalahnya tidak bisa jalan. Ini kita anggap nanti ada sini edit lah ya, edit dengan hapus ya, hapus ya. Sudah. Ini juga ancor nanti ya, link, atau kita copy aja langsung, kita buat link aja langsung. Ini kita copy ya, letakkan di bawah sini. Ini kita turuni saja biar satu-satu. Link yang pertama ini untuk edit,
Kemudian ini karena kutip 2, kita jadikan dia data dengan tambahan backslash ya. Nama fungsinya nanti edit saja. Kemudian kita kirim parameter nih untuk edit ya. Parameter yang dikirim ini adalah ID prodinya ya, data ID prodi, kita buat gitu. Sudah. Selanjutnya ini kita copy, sama untuk hapus ya, hapus ya, bersama nama fungsi nanti hapus. Sudah, kita lihat hasilnya ya. Refresh kembali ya. Ini ada link tambah, edit. Edit oh salah saya, ini nanti hapus ya, labelnya hapus, proses harusnya. Kita kembali, ini proses ya. Ya, ini kita S tambah S ya, proses. Oke, kita refresh ya, pas. Nah, berikutnya kita coba tambahkan CSS ya. Ya, di sini kita menggunakan W3 CSS ya. W3 School. Sini ada W3 CSS ya, ini aja nih yang kita ambil. Kebetulan sudah kita download. Jadi kita tinggal memindahkan saja. Di sini saya sudah menyimpannya, yaitu is CSS. Oke, ini dia, ini ya. Ini satu ya, ini dia is CSS. Saya copy, kita pindahkan ke W3 blok tadi ya. Crud W3 blok. Ya, pindahkan ke sini ya. Udah, kita sudah miliki ini. Kembali ke editor. Yang pertama dilakukan adalah membuat base URL dulu. Di sini kita buat base URL. Kita cetak base URL dari CI-nya, base URL. Ini fungsi base URL ini adanya di helper URL tadi yang kita konfigurasi tadi ya, auto load tadi ya. Oke, setelah base URL tercipta di sini, baru kita aktifin CSS-nya, kita include foldernya WCSS, W3 CSS ya. Kita lihat lagi nama filenya, lupa ya, W3 CSS. Udah, baru kita set tabelnya menggunakan itu ya, tambah kelas W3 tabel ya, dan kita pengen W3 tabel all ya. Oke, kemudian juga kita tambah div nih, kontainer lah, W3 kontainer. Oke, ini kita pindahkan ke bawah, menutup dia. TR kurang ya, TR. Oh iya, ini belum ada tutup TR ya Pak. Ini baru div ya. Ya sudah, kita lihat hasilnya. Sini lagi kita refresh ya. Oh, ini salah ya, kok full semua ya. Kita lihat W3 tabel, W3 all kali ya. Iya, kita lihat dulu lah, lupa lagi ya. Ke W3 CS nya kita lihat tabel, ini keywordnya yang udah sini. Oh ya, W3 tabel all ya. W3 tabel lalu W3 tabel all ya, udah benar deh. W3
tabel, kelasnya W3 tabel all, all ya. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya ya. Sudah, ini kayaknya bukan strip pad ya. Oke, coba kita ini tombol ini kita jadikan tombol, kita format jadikan tombol, kita gunakan W3 ini kelas ya, kelas W3 button ya, button W3 warnanya green aja nih, green ya. Oke, kita lihat hasilnya udah berubah ya, udah terlalu dempet ya, kita tambah, kita letakin paragraf aja nih, P ya, ini P ya, sudah. Kemudian begitu juga untuk yang di bawah ini, nah, kita format juga, jadikan bolnya, ini kita jadikan data backslash ya, untuk menjadikan kutip dua itu jadi data. W3 grey aja warnanya, grey ya. Sudah, kita simpan. Ini kita copy lagi nih, untuk yang bawah kita samain saja, paste, kita simpan. Oke, kita kembali ke browser ya, iya ya, pas ya, ya. Sudah. Oh, atau ini terlalu besar, bisa kita kecilin, bisa nih, biarlah besar-besar juga asik gini ya. Selanjutnya sekarang tinggal kalau kita tambah dulu deh, tambah ya, untuk tambah data. Ini kita belum punya fungsi tambah ya untuk ini, jadi kita harus buat ini ya. Kita tambahkan sebuah fungsi di controller prodi-nya. Sini kita buat sebuah fungsi public function, namanya tambah aja tadi ya, tambah, lalu ini langsung aja manggil this, langsung aja load view ya, load view, view-nya juga namanya apa ini, prodi tambah ya. Oke, lalu kita buat prodi tambah view-nya ya. Kita ke sini, new file, jangan lupa simpan dulu ya, prodi tambah PHP ya. Oke, ini anggap aja HTML, ini prodi ya. Ya, ini berarti headernya hampir sama nih dengan prodinya. Kita kan rencananya pakai ini juga kan, ini kita copy aja ya, kita masukkan sini, sini kita copy. Sudah, baru di sini berarti kita buat form ya, form derasik, boleh pakai div juga nih, dikurung formnya dengan W3 container ya. Udah, ini ke bawah pindahin ya, sini. Oke, dan formnya kita coba metodenya post saja, kita pakai post ya. Lalu kita buat di sini paragraf, label tadi kode ya, ya kode, kemudian sini input teks, ini untuk ID prodi ya, prodi, values-nya kosong ya. Selanjutnya sama nih, berarti untuk nama prodinya kita copy saja di sini, paste, ini nama prodi, ini variabelnya nmprodi ya. Nah, untuk kode prodi karena dia auto increment, kita buat kode prodinya ini
kita lihat nih auto increment ya, sini alter, ini primary key auto increment, jadi nggak perlu ditambah ini ya, ya otomatis ID itu terbentuk sendiri. Jadi ini kita read only saja ya, read only. Kemudian tambah satu input lagi untuk button ini, untuk submit ya. Name-nya simpan saja, kata-kata yang muncul value-nya simpan saja ya, simpan ya. Kemudian kita gunakan kelas nih, kelas W3, ini inputnya. Oke, ini sama, kelas W3 input sama, ini juga, ini button ya, ini beda. Ini kita jadikan button, jadi W3 button, dan warnanya W3 green aja, green. Kira begitu. Coba kita lihat hasilnya, kita simpan, kita kembali refresh ini ya, ini dia ya, ya tinggal simpan. Kalau simpan dia akan proses menjalankan lagi nih prodi tambah ya. Tuh. Oke ya, pause. Kita pakai ini ya, di atasnya ini kita tambahkan header lah ya, H3 judulnya tambah data prodi ya, tambah data prodi ya, tuh ya, baru asik ya. Kemudian juga kalau enggak nih ya, kalau enggak jadi nyimpan, kita batal gitu lah ya, kita buat aja link aja di bawah ya, pakai P saja nih, kita buat link ancor aja, ancor ini kembali lagi ke index.php prodi gitu ya. Oke, ini home aja, home ya, link biasa ini ya, bisa kita format. Oke, baik, kita refresh. Oke, continue. Iya, ini dia ya, tambah data, ini ada pas, kemudian ini kembali ya, home. Nah ya, pas gitu ya. Oke deh, tambah ya. Sekarang kejadiannya kalau seandainya ditambah nih, ini tidak bisa diedit ya, karena tambahnya kan kode, karena kodenya kan auto increment, jadi biarkan gitu. Jadi ini yang bisa. Nah, ini kalau kita tambah, simpan ya, prosesnya akan kembali ke sini ya, ke prodi tambah ya. Kita lihat controller kita. Nah, jadi prosesnya ke sini. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus deteksi dulu nih. Pertama kita tangkap dulu JIS ya, input post, karena kita pakai post tadi ya, ya untuk simpannya. Jadi maksudnya di sini penekanan tombol submit simpan ini ya, variabel ini yang kita tangkap ya, isinya berarti ini simpan. Oke, kita pindahkan dulu ke variabel ya, $ simpan ya, sama dengan tuh koma, baru if kita tanyakan apakah simpan sama dengan nilai itu ya, ada maksudnya gitu. Kalau ada, maka di sini kita mengeksekusi perintah query-nya. Jadi ini lagi nih, ini kita copy aja ya biar cepat, paste di sini. Oke, kita masukkan ke sini ya, tapi perintahnya yang pertama kita ambil nih, kita ambil dulu nih dari formnya, yaitu prodinya ya, nmprodi ya, nmprodi sama dengan ambil yang ini sama nih ya,
Setelah ini berarti yang kita ambil adalah nm prodi. Oh ya, begitu juga kodenya ya. Enggak ya, cuma nama prodinya aja ya. Nah, ya kita baru insert nih, insert into prodi ya, prodi, langsung aja nih valuesnya ya, valuesnya yang kodenya kita bikin 0, yang nm prodinya kita ganti variable string nm prodi, nm prodi ya, gitu ya. Set, lalu di query ya. Kalau di query ini kalau berhasil maka otomatis ini akan dinilai true ya. Jadi kita tanyakan dulu nih, if query, nah gitu ya, if query jika berhasil gitu ya. Nah di sini tentu ada pesan. Nah di sini kita buat variabel untuk pesan sama dengan, anggap aja gagal dulu nih ya, data gagal disimpan ya. Jadi kalau di sini dia berhasil, maka pesan akan menyampaikan keberhasilan itu ya. Oke, pesannya adalah data berhasil disimpan, berhasil disimpan. Sudah, kemudian kita, nah di sini tadi kita menggunakan di config itu yaitu auto load session ya. Jadi kita memakai session ya, gitu ya. Di sini gunanya session ya. Nanti session ini, session pesan ini kita tampilkan di prodi ini. Nah di sini ya, gitu. Ini kita tutup, kita lihat dulu hasilnya ya. Ini $gis set ya, set session. Set session ya. Oh, langsung nggak salah. Set session ya. Ini ada session ya. Kalau kita lihat dulu ya, p session, ci session snippetnya ya. Di sini ci session user data, session set flash ya, flash nah ini ya, set ini ya, kita pakai ini ya. Nah itu dia, set flash data, kita pakai itu aja. Kemudian nama session pesan aja, nilainya adalah $pesan tadi ya, variable pesan. Nah, jadi session ini nanti kita tanyakan di prodi di sini, kita tanyakan kalau ada dia, baru kita tampilkan pesan itu di sini yang berhasil. Sudah. Selanjutnya kalau dia berhasil tambah, session sudah tercipta, prodi, oh ini else saja ya, else baru sini ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, kita sini ya. Nah udah, ini if session, if ini. Jadi kalau tidak ada penekanan tombol simpan kan ini yang muncul ya. Tapi kalau berhasil di sini berarti kita langsungkan aja lari ke prodi ya. Jadi kita gunakan
apa, perintah redirect ya, redirect. Nah ini dia redirectnya langsung ke ke prodi saja. Nah gitu, pakai index kali ya, index.php. Nah gitu ya, jadi langsung loncat ke redirect ke prodi lagi gitu. Datanya itu berhasil disimpan atau enggak, baru kita nampilkan pesan ini nih ya di prodinya di sini ya, mungkin di atas sini lah, di sini apa di bawah ini ya, di atas lah ya. Setelah ini ya, kita bikin di sini P, kita pindahkan dulu pesan sama dengan, kita ambil tuh flash datanya ya, ini adalah pesan. Nah ini cara ngambil itu, kemudian baru masuk lagi PHP, kita masukkan if dolar pesan. Nah itu ya, jika pesan itu ada. Nah ini pakai gini aja, baru dia kita bikin div pesan lagi ya, W3 panel aja ya, div W3 panel ya, panelnya P di sini, masukkan P, cetak aja, masuk ke PHP echo dolar pesan ya. Panel boleh dikasih warna, boleh W3 sun ya gitu. Oke, ini jangan lupa kita tutup and if ya. Nah udah. Oke, jadi kalau seandainya ada session itu kan, ada session, maka dia muncul stand-nya apa gitu kan. Nah oke ya, nanti kita percantik lah, sessionnya bisa di close ya, panelnya bisa di close ya. Tuh. Kita lihat dulu ini hasilnya. Kita coba ini tambah. Nah, kita mulai dari prodi aja ya. Oke, kita tambah, kita kasih nama prodi cobaan saja. Oke, kita simpan. Oh, request, tidak bisa, bukan dari ini ya. Oke, salah ya, jadi langsung ke prodi saja gitu. Prodi gitu ya. Nah data berhasil disimpan ya Pak ya, data berhasil disimpan ya. Ini prodi cobaan saja. Oke, kesalahan tadi kita perbaiki di controllernya, jangan redirectnya nggak usah pakai index lagi, langsung gitu saja kan, langsung ke prodi saja. Ini boleh gini, itu dulu ya. Kemudian kita sambung kemudian berikutnya kita edit dulu ya, atau hapus ya, boleh sama aja nih ya. Kita mulai dari hapus dulu lah, jadi ada tambah langsung dihapus ya. Kita hapus nih, nah ini ya, prodi hapus. Jadi kita harus buat fungsi hapus ini dengan parameter nih sini ya, dengan adanya parameter ada. Oke, kita ke editornya lagi, kita buat fungsi hapus ya, public function hapus. Jadi dia mengirimkan nilai yaitu ID prodinya, jadi kita harus buat sebuah parameter sini. Kita anggap aja ini prodi, nilainya 0 aja awalnya. Kemudian lanjutnya hampir sama nih, programnya sama yang di atas ya. Kalau hapus ya hampir sama, kita kopikan ini ya, begini sama ya, copy aja lah semuanya ya. Ini juga kita ambil kan hampir sama, Ctrl C, letakkan di sini, paste, jadi dirubah saja ya.
Ini tombolnya biarkan nama variabel ininya submitnya simpan biar saja. Kemudian nilainya sini mungkin diganti, kita ganti hapus gitu ya. Kemudian tentu yang ditangkap kan karena hapus nih hanya ID saja yang ditangkap. Ya, berarti ini ID-nya ditangkap. Lalu perintahnya jangan insert, perintahnya berarti delete ya. Delete prodi delete from ya, delete from prodi where. Nah itu jangan lupa where-nya. Jadi kalau hapus harus ada where-nya. Kalau where nggak ada berbahaya, semua data hilang ya. Artinya semua data akan dihapus nanti. Oke, ini berarti masuk ID prodi ya. Nah, delete dieksekusi. Kalau dia berhasil data berarti gagal dihapus dulu berarti ya. Gagal dihapus. Kalau dia berhasil berarti ya kata-katanya gitu ya, ringkas ya. Nah, data berhasil dihapus kalau dia berhasil dihapus. Sudah gitu kan, sama nih ya pesan. Lalu ini ini jangan tambah, kita buat yang baru lagi untuk hapus ya. Hapus ya. Udah. Nah, karena pro dihapusnya hampir sama pro ditambah, kita copy aja nih ya, enggak, kita save aja nih, save as ya, save as, kasih namanya prodi hapus ya, hapus. Dah iya. Berikutnya ini kita tinggal ubah nih, hapus. Nah gitu ya. Dan kemudian datanya kita munculin dulu ya. Jadi di sini berarti di sini harus ada pengambilan data dulu ya, berdasarkan ini kan. Ini pengambilan data tertentu berarti ya. Hampir sama seperti ini ya. Ya hampir sama seperti ini, kita ambil aja nih, Ctrl C, kita letakkan di bawah sini, paste ya. Nah itu dimasukkan, dirapikan ya. Jadi select bintang from prodi where berarti sini ya. Where ya, where ID ini, where ID prodi sama dengan prodi jadi kan parameter tadi ya, tapi dolar prodi ya. Ini ya parameter ini tuh ya. Jadi logikanya kan begini nih, kalau seandainya tidak ada submit simpan kan, maka kan prosesnya ke sini berarti dia mengambil select bintang from prodi where ID prodi-nya sama dengan apapun yang diisi di sini kan, berarti nampilkan. Nah, lalu di sininya di prodi view-nya kita tampilkan datanya. Tampilkannya berarti di value-nya ya. Sini kita masuk PHP echo saja, echo dolar rows tadi ya, rows yang ke 0. Sini berarti ID prodi ya. Ini cetak nilainya saja gitu ya. Ini sama berarti ini. Copy saja karena sama. Ctrl C, kita letakkan di sini, paste. Lalu di sini ganti nm prodi ya. Nah, ini jangan lupa nih, ini yang lagi simpan. Hapus ya. Oke. Udah kita simpan. Kita jalani ulang. Ya. Ini kita refresh. Oh ya, kita harus dari awal ya, dari sini ya. Oke, ini yang ini aja nih kita hapus. Ada yang salah nih, under lupa kita di sini belum dikirim ininya ya. Oke, ini harus dikirim dulu dolar data ya. Jadi arahnya harus dikirim dulu ke view ya. Sudah, kita back lagi ulang. Oke, ini kita hapus. Sudah, ini dia hapus. Kalau kita hapus ya, ke prodi data berhasil dihapus ya. Selanjutnya tinggal edit nih ya. Edit berarti karena hampir sama. Di sini kalau kita edit ini berarti kita harus buat fungsi edit ini ya, dengan sama dengan hapus tadi parameter. Ada penerimaan parameter ya. Ya, copy aja dari hapus ini. Copy ya, Ctrl C. Enak juga ya pemrograman main copy paste aja. Berarti
Ini tadi fungsinya edit ya, itu sama. Ini biarkan submitnya, biarkan namanya variabel simpan. Nah ini berarti apa ini simpan juga ya, karena edit kan disimpan ya, simpan. Ini jangan delete, berarti ini adalah update. Nah update prodi ya, update prodi, lalu set ya. Set yang diupdate tentu cuma nama prodi ya, berarti ini yang ditangkap. Oh ini dua-duanya yang ditangkap ya. Ini kita copy aja, Ctrl C. Satu lagi untuk nm prodi ya, nm prodi. Oke, ini nm prodi udah ditangkap. Baru update prodi set. Yang diperbaiki pasti hanya nama prodi saja, karena id prodi nggak mungkin diperbaiki ya. Ini karena dia string harus kutip itu variabelnya nm prodi. Nah ini where id prodi sama dengan id prodi ya. Nah, ini update. Kemudian query, kalau dia query berhasil ya, pesannya berarti gagal dulu, gagal diedit ya, atau diperbaiki lah. Ini berhasil diedit ya, atau sorry ya, disimpan lah ya, sama ya, edit atau disimpan sama saja. Nah kalau dia ada berarti berhasil ya, sudah. Kemudian kalau tidak ada berarti ini nampilnya sama. Nah kemudian ininya view-nya kita ganti prodi edit ya, karena hampir sama dengan prodi hapus. Ini aja kita rubah nih, file save as ya, save as prodi edit ya. Jadi udah tinggal rubah kata-kata aja. Ini edit data prodi ya, ini sama, ini jangan hapus, seperti ini tidak simpan ya, simpan. Udah selesai, kita jalankan programnya. Kembali ke browser, back dulu ya ke ini ya, kita refresh ya, biar seger. Oke, kita perbaiki ini, kita buang nih ke X nya, edit ya, ini tidak boleh ya, ini tidak boleh. Oke, ini informatika, simpan, data berhasil diedit informatika. Oke, sip. Ini prodi cobaan dibuang aja nih, hapus. Oke, ini dihapus, data berhasil dihapus, hilang. Nah begitu CRUD di kode igniter versi 3 ya, dengan menggunakan W3 CSS framework ya, W3 CSS ini. Baiklah, semoga tutorial video ini bermanfaat bagi Anda dan dapat digunakan untuk belajar kode igniter 3 ya, dengan database MySQL. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.